Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 82. Sekelompok anak-anak sangat bersemangat dan tergerak, dan mereka segera berlari. Mereka mengepung si kecil, dan mereka semua mulai berbicara sekaligus ketika mereka mengomentari apa yang baru saja terjadi. Anak kecil, kamu sangat hebat. Anda mengalahkan orang-orang ini hanya dengan satu serangan. Bahkan pemimpin yang tahu teknik berharga api itu tidak bisa menahannya. Kapan aku bisa membunuh bandit yang berkeliaran seperti memotong rumput? Lebih dari 10 orang telah dikirim. Shi Feijiao dan yang lainnya tidak bersikap lunak terhadap mereka dan melemparkan mereka ke gunung untuk memberi makan binatang buas. Tangan para bandit ganas ini telah diwarnai dengan darah. Membiarkan orang-orang ini pergi sama saja dengan menghukum yang baik dan memelihara kejahatan, dan hanya lebih banyak orang yang akan menderita. Adapun tunggangan ini, ada yang terlalu ganas dan tidak bisa dijinakkan, sehingga mereka langsung dibunuh untuk dijadikan makanan bagi masyarakat desa batu. Adapun 10 binatang buas lainnya yang relatif jinak, mereka menjadi tunggangan bagi penduduk desa. Haha, kamu membuat prestasi besar. Binatang-binatang ini semuanya tunggangan yang baik. Satu-satunya masalah adalah mereka adalah orang-orang biadab yang perlu diberi makan darah dan daging setiap hari. Shi Linghu, Shi Feijiao dan yang lainnya sangat senang. Meskipun mereka tidak pernah menunggangi unicorn, memiliki sekelompok binatang buas yang baik sebagai pengganti saat ini juga cukup bagus. Tunggangan bandit ganas ini tentu saja tidak terlalu buruk, dan mereka adalah yang paling cocok untuk meninggalkan dan memasuki gurun besar. Meskipun masing-masing dari mereka memiliki mulut berdarah, gigi garang, dan sisik padat di sekujur tubuh, mereka benar-benar kuat. Begitu mereka dijinakkan, mereka akan menjadi tunggangan yang bagus. Matahari merah mulai terbenam di timur, dan penduduk desa semua sangat bahagia. Mereka mulai merebus binatang buas yang telah dibunuh dalam api besar sampai daging mereka menjadi lunak. Mereka didukung di atas api unggun sampai mereka dipanggang keemasan, dan aroma daging yang berminyak membuat orang ngiler dengan keinginan. Mereka makan seteguk besar daging sambil mendiskusikan keuntungan mereka untuk hari itu. Para bandit jahat yang menyerang mereka dieksekusi, memungkinkan mereka untuk menumpahkan kebencian mereka dan akhirnya melampiaskan sebagian dari kemarahan tersedak yang mereka miliki selama beberapa hari terakhir. Ini benar-benar menyenangkan. Kami tidak tahu berapa banyak bencana yang dibuat oleh bandit-bandit kejam ini di berapa banyak suku kecil. Saya tidak merasa bersalah sedikit pun setelah membunuh beberapa dari mereka hari ini. Pria kecil, kamu luar biasa. Ketika Anda menangani pemimpin itu, Anda dengan mudah mematahkan teknik nyala apinya yang menakutkan. Ini benar-benar luar biasa. Keluar sedikit susu bayi semakin kuat dan kuat, haha. Sekelompok orang dewasa tertawa terbahak-bahak saat mereka mengejek Shi Hao kecil. Ayo, paman secara khusus merebus sebotol susu binatang untukmu. Minumlah. Seorang paruh baya dengan janggut lebat berinsut mendekat. Si kecil sangat malu tetapi dengan sangat terampil mengangkat toples itu dan menuangkannya ke mulutnya. Namun, begitu minum seteguk, dia berteriak, "Pembohong, ini jus buah." Haha, sekelompok orang tidak bisa menahan tawa mereka dan mulai tertawa liar. Tawa berhenti karena ekspresi kepala suku menjadi serius. Dia berdiri di depan api unggun dan mengingatkan semua orang, kelompok bandit ganas ini telah dieksekusi, tetapi jika mereka tidak kembali untuk waktu yang lama, itu akan menarik kekuatan utama mereka dan roh penjaga itu. Kakek, aku akan mengurusnya. Si kecil berdiri. Setelah penduduk desa mendengar, mereka semua mulai khawatir. Meskipun lelaki kecil itu kuat, bagaimanapun juga dia masih anak-anak.
Musuh mereka memiliki banyak ahli dan bahkan roh penjaga, membuat penduduk desa merasa terintimidasi. Apa itu roh penjaga? Mereka mewakili misteri dan kekuatan, menuntut penyembahan dan hadiah dari suku-suku yang mereka lindungi. Mereka membutuhkan pengabdian dan pengorbanan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang ingin menjadi musuh dengan roh penjaga. Ini adalah roh jahat. Aku akan memikirkan cara untuk menghilangkannya, kata si kecil dengan nada tegas. Dia bersumpah di depan 3 penduduk desa bahwa dia tidak akan bertindak hanya karena keberanian. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan segera melarikan diri. Unicorn, putih kecil, secara alami akan mengikutinya dan dengan cepat membawanya pergi jika hidupnya terancam. Sebelum pergi, si kecil menyarankan agar penduduk desa mengungsi terlebih dahulu dan tidak tinggal di sini lagi. Semua orang mengangguk setuju, dan bahkan ketua memiliki ide yang sama, karena sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran malam ini. Jika si kecil kalah, desa akan segera menerima pembalasan berdarah. Nak, aku akan pergi bersamamu. Kepala ingin menemaninya. Tidak, tubuh kakek kepala memiliki beberapa luka dalam, dan kamu tidak dapat menggunakan teks tulang sesuka hati. Serahkan saja padaku. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Nak, kami harus merepotkanmu. Orang dewasa merasa malu. Itu sesuatu yang harus aku lakukan, ayo pergi. Pada akhirnya, si kecil kiri berkuda sendiri dan berlari ke ujung bumi dengan semangat heroik. Dia ingin memusnahkan kelompok bandit ganas itu sendirian. Dia telah mengetahui dari mana bandit ini berasal sebelumnya dari mulut salah satu dari mereka. Saat ini, dia tak henti-hentinya saat dia menyerbu ke gurun besar seperti angin puyuh perak. Unicorn itu secepat kilat saat melewati pegunungan, melintasi banyak pegunungan. Hutan di kedua sisi dengan cepat jatuh kembali saat dia akhirnya mendekati tujuannya setelah 1 jam penuh. Hewan liar melolong dalam kabut putih di pegunungan. Ini adalah wilayah pegunungan yang relatif tinggi. Ada pagar sederhana di tempat para bandit ganas tinggal sementara. Mereka nomaden, dan sudah terbiasa dengan kehidupan ini sejak lama. Api unggun berdenyut saat para bandit ganas sedang memakan hewan liar. Mereka berada dalam pengaturan 3 orang per makanan dan 5 orang per kelompok. Dan saat mereka mengelilingi api unggun, mereka merobek daging panggang mereka sementara mereka berdiskusi. Tidak jauh dari sana, sekelompok binatang buas dijepit di pohon-pohon kuno atau dikurung di samping batu-batu besar. Mereka semua terlihat sangat menyeramkan. Ini adalah benteng gunung yang sederhana, dan beberapa orang berjaga-jaga di perbatasan saat mereka mengawasi kedatangan binatang buas di dalam pegunungan. Bagaimanapun, ini adalah gurun yang luas, dan monster yang kuat bisa tiba-tiba muncul kapan saja. Pria kecil itu mengendarai tunggangannya dan datang saat dia duduk di atas unicorn peraknya. Dia seperti seorang jenderal suci berjubah putih yang menginjak langit saat dia tiba dengan cahaya perak. Siapa di sana? Orang-orang yang berpatroli dan menjaga gerbang berteriak keras. Putih kecil, kamu bersembunyi dulu. Pria kecil itu berkata sambil melompat dan mendarat di tanah. Pada saat yang sama dia melemparkan bola berbulu yang berada di pundak ke bagian belakang unicorn. Aneh sekali, bayi kecil tiba-tiba datang ke sini. Beberapa orang yang menjaga gerbang kagum, tetapi mereka tidak berani bertindak menghina karena semakin asing situasinya, semakin gugup dan perhatian mereka. Seseorang menyerbu ke benteng. Mereka berteriak dan menyampaikan berita di dalam. Si kecil tidak takut dan mengambil langkah besar ke depan seperti seorang jenderal yang tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun dari 100. Dia tiba-tiba memiliki aura yang menakutkan dan kekuatan yang agak luar biasa. Berhenti! Salah satu bandit ganas menghalanginya dengan tombak pertempuran di tangan saat dia dengan ganas menusuk ke depan. Peng!
Pria kecil itu mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Dengan suara kaca, tombak pertempuran itu patah dan dia segera terbang lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dia bertabrakan dengan batu gunung yang besar dan menjadi lumpuh di tempat. Sangat kuat. Bandit ganas ini menghirup udara dingin dan dengan cepat mundur satu persatu. Mereka mengulurkan busur panjang mereka dan menarik tali busur mereka saat panah melesat di udara satu demi satu. Mereka mengeluarkan peluit hantu saat mereka terbang ke arah si kecil, dan mereka semua ganas, akurat, dan sangat kuat. Weng! Si kecil menggambar lingkaran dengan tangan kirinya, dan tiba-tiba berubah menjadi pusaran simbol. Simbol-simbol itu berputar dengan cepat, menyerap semua panah padat ini di dalamnya. Mereka dipelintir dalam pusaran sampai menjadi bubuk besi, berhamburan ke tanah. Surga, sedikit aneh. Bandit ganas ini terkejut. Mereka semua telah mengalami banyak pertempuran berdarah sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat seorang anak yang semudah dan menakutkan ini. Si kecil mengulurkan telapak tangannya, dan simbol memenuhi langit. 10 orang yang menerima berita itu dan berlari tiba-tiba terbang seperti sedotan, dan tubuh mereka segera menabrak batu-batu besar di belakang mereka. Mereka meludahkan seteguk darah segar, dan tidak bisa bangun lagi. Serangan musuh, bersiaplah untuk pertempuran. Peluit tajam terdengar. Benteng gunung menjadi kacau, dan semua bandit ganas berdiri. Si kecil tidak takut sama sekali dan membantai masuk. Dia melawan bandit ganas dengan tangan kosong tanpa menggunakan banyak kekuatan, dan dia mematahkan tulang lebih dari 20 orang, membuat mereka tidak bisa bertarung lagi. Sungguh mencengangkan, itu sebenarnya bayi. Seorang pemimpin muncul. Dia menunjukkan ekspresi aneh saat dia terus menatap pria kecil itu. Shi Hao mengambil langkah maju seolah-olah dia pergi ke tanah tak bertuan, dan saat dia terus bertindak, seseorang yang melihat situasi ini dengan cepat bergegas. Seluruh tubuhnya mulai bersinar sampai potongan demi potongan baju besi muncul dan menutupi tubuhnya. Baju besi buaya? Tidak, itu baju besi yang terbuat dari sisik terenggiling. Dia seperti buaya besar. Armor berlapis di tubuhnya berkilau, jahat, dan ganas saat dia berjalan maju dengan niat membunuh. Hong! Si kecil menepuk telapak tangannya dan gelombang kejut membuat orang terbang dan mematahkan tulang mereka. Hanya orang itu yang tidak dikirim terbang oleh kekuatan besar itu, dan segera merangkak naik. Mungkinkah itu artefak yang berharga? Mata si kecil tiba-tiba bersinar, karena hal-hal seperti ini jarang terlihat. Dia dengan cepat menyerbu ke depan untuk mengambil tindakannya lagi. Bagus kamu datang. Orang itu berteriak keras. Dia mengangkat telapak tangannya untuk menyambut serangan itu, dan saat simbol berharga berkedip, itu membuat telapak tangannya bersinar seperti cakar binatang. Peng! Si kecil tinggi dan perkasa dan tidak bergerak, namun telapak tangan orang itu kejang dan berubah bentuk di tempat. Meskipun set baju besi ini tidak buruk, masih sulit untuk melindunginya secara menyeluruh, begitu banyak tulangnya patah. Dia hanya tidak percaya atas seluruh acara ini. Lawannya masih sangat muda, namun dia sudah sangat kuat di luar imajinasi. Bagaimana mungkin anak biasa seusianya bisa mencapai alam ini? Lagi! Si kecil berjalan ke depan dan bertindak lagi. Dia ingin menguji kegunaan baju besi itu, dan apakah itu baju besi yang berharga atau tidak. Hong! Kali ini, pemimpin bandit yang kejam itu segera terlempar ke udara saat lengannya yang lain patah dan tulang dadanya runtuh ke dalam. Potongan besar dari skala itu jatuh, karena bahkan mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan besar si kecil. Sayangnya, itu bukan artefak yang berharga, simbol-simbol di dalam timbangan hancur. Si kecil menggelengkan kepalanya. Bandit ganas ini semua tercengang. Ini adalah seorang pemimpin yang sangat kuat, tetapi di hadapan anak ini,
Dia hanya bisa bertahan beberapa pukulan sampai dia menjadi genangan lumpur, tidak bisa bangun lagi. Sampah, kalian bahkan tidak bisa menghalangi anak kecil. Pada saat ini, suara pria paruh baya bergema di udara. Suaranya keras dan jelas seperti jam emas saat berdengung dan bergetar. Si kecil berhenti, karena dia tahu dia bertemu dengan seorang ahli sejati. Simbol yang sangat kuat berfluktuasi di depannya, dan seolah-olah binatang buas telah terbangun dari hibernasinya. Rambut hitam orang ini tebal dan keruh, dan pupil emas kecil terletak di dalam mata putihnya. Auranya sangat kaya dan kuat, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, seluruh wilayah pegunungan bergetar seolah-olah makhluk besar sedang berjalan. Ini adalah bos besar sejati dalam kelompok bandit ganas yang mengendalikan lebih dari 100 ahli. Tekniknya sangat bagus, dan dia memiliki roh penjaga yang kuat yang menemaninya. Dia bukan orang biasa. Ci! Api bersinar sebelum menyembunyikan langit dan menutupi bumi dalam sekejap. Itu segera mengubah area itu menjadi lautan api, menenggelamkan si kecil di dalamnya. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengambil tindakan tanpa kata-kata yang berlebihan. Itu adalah teknik api yang sama, tapi tidak ada bandingannya dengan yang sebelumnya. Dengan suara cila, aliran kecil di samping mereka langsung menguap, dan bebatuan gunung di sekitarnya berubah menjadi magma. Tempat itu menjadi gunung berapi aktif yang menggelegak dan menyembur keluar dengan panas yang sulit untuk ditolak. Si kecil terkejut. Ini adalah ahli yang benar-benar hebat yang melampaui harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa hanya roh penjaga yang menakutkan, tetapi dia tidak berpikir bahwa bos mereka juga luar biasa. Weng! Dia menutup tangannya, dan bulan perak muncul. Itu berputar dan berputar untuk menyerap api kemudian diperbesar untuk menutupi seluruh area. Ini adalah teknik berharga yang dia peroleh dari tubuh Ziyun, Da Peng, dan Xiao Qing. Kamu adalah anak dari desa itu, namun kamu sebenarnya sekuat ini. Pria paruh baya itu melihat pria kecil itu menghilangkan teknik nyala apinya dan langsung terkejut. Ingatannya sangat bagus, dan benar-benar ingat di mana dia bertemu dengan si kecil. Terakhir kali dia pergi ke desa batu, dia mengendarai binatang buas dan dengan acuh tak acuh menyaksikan dari belakang tanpa ekspresi apapun. Pada saat itu, tatapannya begitu tajam sehingga dia secara tak terduga masih memiliki kesan yang jelas tentang desa itu. Menghadapi lawan ini, si kecil tidak berani bertindak gegabah. Simbol melintas, dan dia mengaktifkan teknik berharganya sebagai persiapan untuk serangan berikutnya. Pada saat ini, seluruh tubuh pria paruh baya itu bersinar dan dia berteriak keras, "Roh penjaga, tolong berikan kekuatan kepadaku." Dengan suara honglong, tubuhnya sepertinya telah dinyalakan, dan dia berubah menjadi terenggiling berbentuk manusia saat sinar cahaya terang menyinari tempat dia berdiri. Dia tampak agak senang dengan transformasinya, dan dia meluncurkan serangannya yang paling kuat. Shua! Dia dengan kejam melambai dan cakar besar yang terbuat dari cahaya melesat di atas langit dan meraih ke arah si kecil. Suara bergemuruh di udara dan jejak ilahi memenuhi langit. Pria kecil itu tampak serius, dan dia dengan ringan berteriak untuk menggunakan tekniknya yang berharga. Bulan perak besar dengan diameter 1 zang muncul di belakang punggungnya, menerangi seluruh area dengan kilau yang bersinar, dan seperti cincin surgawi yang cerah, itu melindunginya di tengah. Kemegahan perak naik dan terus melonjak keluar dari bulan seperti piringan. Itu menyerang ke arah cakar besar itu, memancarkan suara tabrakan besar sebelum meledak menjadi pancuran cahaya yang indah di langit. Pemandangan ini sangat mengejutkan namun indah. Bulan suci perak berada di belakang lelaki kecil itu, dan itu menyelimutinya dalam cahaya suci dan murni yang kabur seolah-olah dia adalah dewa kecil. Di seberangnya, pria berbentuk terenggiling itu berteriak dan berkata, "Jika aku membantai desamu terakhir kali, mungkin tidak akan ada banyak masalah sekarang. Apakah Anda baru saja membuat terobosan baru-baru ini?" "Betul sekali.
Si kecil tidak menyangkalnya. 3 kawah gunung berapi bergelombang dengan magma muncul dari udara tipis. Itu adalah esensi ilahi yang dituangkan ke dalam tubuhnya. Apa? Pria paruh baya yang kuat itu terkejut. Memiliki 3 jalur surgawi tepat setelah membuat terobosan tidak pernah terdengar. Itu seperti malam Arab, begitu menakutkan sehingga membuat orang takut. Aku tidak pernah membayangkan seorang jenius yang tiada taranya akan muncul di tanah biadab ini. Pria paruh baya itu berteriak. Setelah berubah menjadi terenggiling berbentuk manusia, seluruh tubuhnya menyala dengan sinar cahaya yang menakutkan saat dia berbicara. Aku benar-benar harus membantai desa itu sedikit lebih cepat. Tatapan pria kecil itu dalam, dan di belakangnya ada bulan perak bersinar berharga yang memercikkan cahaya suci dan murni, menyelimuti dan menenggelamkannya di dalam. Itu membuatnya tampak lebih seperti dewa. Keduanya bertarung dengan sengit dan bertukar 10 pukulan dalam sekejap mata. Bulan perak di belakang lelaki kecil itu tiba-tiba bergetar, dan tangisan burung besar terdengar. Seekor burung iblis kuno yang besar muncul dan bergegas keluar sambil membesar dengan cepat. Tiba-tiba, itu menjadi di mana-mana dan menutupi seluruh area gunung. Peu! Burung iblis kuno melesat melintasi langit dan cakarnya turun. Itu menghancurkan simbol tak berujung dari pria paruh baya dan merobek salah satu lengannya bersama dengan bahunya. Itu hampir mengirisnya menjadi 2 saat darah segarnya tumpah, memercik ke permukaan gunung. Ah! Pria paruh baya itu kembali ke wujud manusianya, dan pancaran sinar di sekujur tubuhnya menghilang saat dia jatuh ke dalam genangan darahnya sendiri. Dia sangat tidak mau karena pupilnya meredup dan kilaunya yang tidak menyenangkan menghilang. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya telah berkultivasi selama setengah hidup saya dan hanya menembus jalan surgawi ketika saya berusia 30 tahun. Hari ini, saya telah berkultivasi selama lebih dari 50 tahun, namun saya belum dapat menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu masih bayi namun kamu benar-benar mencapai level yang sama denganku. Dia marah, dan ekspresinya rumit. Terhadap anak yang tak terbayangkan seperti si kecil, dia sangat terkejut dan berdamai. Kelompok bandit ganas tercengang ketika pemimpin besar mereka yang biasanya mereka hormati sebagai dewa dikalahkan, dan dia bahkan memiliki salah satu lengannya dengan paksa dirobek oleh seorang anak yang tampak berusia 7 hingga 8 tahun. Itu mengejutkan sampai-sampai membuat mereka gemetar. Hong, hong. Lantai gunung bergetar, dan monster emas muda yang sangat besar muncul. Dalam kegelapan malam, tampak seperti gunung emas yang indah yang mengubah tanah menjadi emas. Roh penjaga itu muncul, dan memiliki mata acuh tak acuh yang tampak seperti 2 lentera emas. Pancaran cahaya yang menakutkan beredar di mana-mana saat menatap pria kecil itu dengan niat membunuh yang mencengangkan. Si kecil sangat tenang dan tak kenal takut ketika dia berkata pada dirinya sendiri, Guardian Spirit misterius, kuat dan menyimpan banyak rahasia. Saya belum pernah membunuh satu sebelumnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.